Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Ketemu lagi sama saya Reza. Kemudian ini Mbak Nung, saya dan Mbak Eka berkunjung ke Denan Rumah BUMN Cirebon. Itu Mbak Neng. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Aku kalau kamu kasih ini pasti saya minum dulu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. pertama kali saya kenal Mbak Neng itu saya dikasih ini. Ini teh tarik Medina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak berubah, sama enak. Masya Allah. Sama enak. Cuman kemasannya beda ya botolnya? Botol biasanya? Beda biasanya yang Betul. bulat. Betul. Jadi Mbak Neng ini adalah anak didik saya juga dengan BUMN Cirebon dengan produknya teh tarik Medina gitu ya. Ini memang kalau bagi saya menarik karena posisi di Cirebon panas, nah ini pas banget minumannya gitu. Mbak, masih ingat nggak kamu pertanyaan dasar ketika saya seleksi ya gitu? Kenapa kamu milih bisnis ini? Pertama, memang cuaca Cirebon itu kan sekali ya Pak ya. Betul. Sehingga masyarakat di Yap. Cirebon inginnya pengen minum yang dingin-dingin. Yap, betul. Terpikirlah bikin teh tarik ini. Yap. Dimana di sini belum ada. Kalau saya kamu dari Bekasi kan? Iya, di Bekasi itu banyak sekali. Yap. Dan saya saat di Bekasi itu saya nggak mau kalau misalkan jualan yang produk yang udah banyak. Yap, betul. Pas pindah ke sini menjadi peluang buat kami untuk mencoba. Emang kamu dapat ilmunya dari mana? Masya Allah. Itu lagi selalu saya tanya sama kamu ya. Gitu. Dapat dari mana sih Mbak? Kamu dapat ilmu ini? Awal-awalnya sih hanya ilmu secara gebragan aja gitu Pak. Setelah itu saya kenal dengan RBC PLN ya. Di Cirebon. Di sana saya diajak segala macam sampai ada program di bisnis ya. Di RBC itu Inbis inkubator bisnis. Di situ saya banyak mendapatkan ilmu yang banyak sekali yang saya tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan kamu adalah siswa saya paling lama 2 tahun. Allah. Jadi memang karena Mbak Neng ini best 2 sebenarnya ya. Karena ya, betul. Satu dan lain hal, Mbak Neng waktu itu ambil cuti, minta izin dulu ke saya, pamer saya cuti dulu, lanjut ke best 3 dan alhamdulillah sampai selesai best 3 beliau bisa. Jadi seharusnya 1,5 tahun dia jadi 2 tahun. Tadinya saya mau mundur Pak. Betul. Sudah putus asa kayaknya. Awas aja gitu. Awas aja. Tapi betul menjadi penyemangat Bapak sebagai ini juga sebagai penyemangat juga bagi teman-teman UKM terutama saya. Ternyata memang ilmu di bidang bisnis ini sangat penting sekali. Alhamdulillah, ya kan bicaranya adalah sesuatu terus pakai ilmu Mbak. Iya betul. Nah kalau dari cerita kita 2 tahun kamu bersama di Rumah BUMN Cirebon, ilmu apa yang paling kamu berkesan dan kamu mesti terapin? Ilmu yang paling berkesan ya, memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Ternyata selama ini saya salah ya. Uang yang perusahaan kan usaha punya saya juga bebas di ini. Ternyata itu salah. Betul sekali. Dan itu yang jadi fondasi sahabat-sahabat karena saya bilang tadi Mbak Neng ini punya peran 3 sebagai istri buat suaminya, ibu dari anak-anaknya dan sebagai pemilik usaha. Jadi dia tuh benar-benar harus bisa memetakan 2 kelompok sebagai istri dan ibu karena itu satu kelompok uang keluarga. Yang kedua adalah uang usaha. Meskipun sama-sama punyanya Mbak Neng tapi dia harus benar-benar mengelolanya dengan baik. Nah, dari sisi marketing apa yang kamu dapat selama dari Rumah BUMN Cirebon kemarin? Masya Allah, saya marketing bisa menggunakan lewat Instagram, Facebook, dan belajar di TikTok walaupun belum ini ya, belum maksimal ya. Belum maksimal. Udah ikut digital kan? Udah. Nanti memang jadi salah satu. Ini pasarnya di mana aja sekarang? Lupa. Ada di kantin-kantin sekolah, ada di dinas perindustrian juga ada, di mall UKM, di RBC PLN juga ada. Ya memang Mbak Neng dari awal menggabungkan antara 2 market itu offline online ya. Iya betul. Bisnis proses, kamu masih ingat nggak dulu? Ini tentang
ini minuman tuh risky kan ya, terlalu riskan. Ini bahan bakunya gimana? Kamu dapat dari di pasar atau dari vendor khusus? Langsung dari supplier. Ada ya. Jadi nggak masalah dengan supply. Tidak ada, alhamdulillah. Oke, kalau SOP masih jalan? Masih. Oke, karena kan ini bagi saya jujur ya, saya agak takut sebenarnya kalau bisnis minuman ini kan sangat penting kalau SOP itu. Betul, orang kan mengkonsumsi gitu ya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang ini tuh akibatnya nggak pas kita produksi, akibatnya setelah kita produksi gitu ya gitu. Nah itu yang jadi isunya. Terakhir, gimana dengan SDM? Masih kerja sendiri atau melibatkan orang lain? Alhamdulillah melibatkan orang lain. Oke. Nah, anak bantu nggak sekarang? Anak? Iya. Tapi walaupun belum maksimal, tapi membantu juga. Ya, karena kan dengan status dirimu sebagai womanpreneur itu kan nggak bisa lepas juga beban-beban mendidik anak dan segala ya. Itu kan kalau fokus di sini, anak belum kalah itu ya. Iya. Untuk kemungkinan untuk yang anak yang pertama itu kayaknya sih bukan bidangnya di bisnis ya. Nah, untuk yang kedua nanti insya Allah tahun depan itu mau lulus dari sekolah. Kemungkinan saya ingin berusaha mengajarkan ilmu, melibatkan dia untuk bisa meneruskan usaha. Aku rasa sih itu menjadi penting ya, karena di kampus pun saya merasa menunjukkan ke anak-anak didik saya sekarang mahasiswa saya, jalankanlah bisnis orang tuamu itu. Cuman kadang-kadang ya orang tua pun tidak narik mereka gitu, kebayang nggak? Iya. Jadi orang tua mending ngomong sekolah aja, kuliah saja gitu. Padahal life skill learning itu adalah di rumah. Iya. Ya, apalagi anak saya kan perempuan Pak. Nah, apalagi itu. Saya mendidik anak tuh kalau misalkan perempuan juga harus bisa mandiri. Udah bisa berbisnis walaupun di rumah sendiri. Iya. Di rumah daripada di luar kan. Iya, betul. Ya, lebih aman di rumah. Betul. Semoga itu bisa jadi sebuah ikhtiar kamu ya. Usaha ini saya selalu ingatkan, bukan hanya untuk dirimu tapi untuk anak-anakmu. Iya, betul. Gitu. Apa kendala yang kamu rasain saat ini? Kenapa Pak? Kendala apa yang kamu rasain teman sekarang? Kendala dalam bisnis usaha. Yep. Qadarullah lagi sedang tidak baik-baik aja. Penjualannya? Ya, penjualannya. Bersama sih. Mungkin umum ya Pak ya? Betul, bersama. Emang sih saat ini kalau menurutku yang perlu dilakukan adalah kejelian kita memahami kebutuhan orang. Jadi saya tidak mengunci lagi anak didik saya, kamu harus ini, tidak gitu. As long ya yang kita tawarkan bukan produk lagi tapi solusi gitu. Jadi mereka butuh makanan, kita coba. Cuman QC harus dari kita. Apa impianmu ke depan? Impiannya saya tidak ingin bermimpi terlalu tinggi ya Pak, takutnya jatuh. Terlalu sakit. Tapi lebay. Bukan ini aku mendengar maknanya lebay gitu. Padahal mimpi itu akan nge-guide kita ke sana gitu. Apa? Ingin sih minimalnya mempertahankan usaha yang sudah ada. Dan mempertahankan usaha yang sudah ada dan maksimalnya mengembangkan usaha ini. Kalau bisa di tiap pelosok daerah ada, sehingga saya bisa mengontrol dan menjadi apa sih Pak? Sebagai usaha itu sudah menjadi mobile gitu tuh. Ketika kita berada di luar juga kita hanya bisa memantau agar usaha itu berjalan by system ya. Baik sahabat-sahabat, itulah dari seorang Mbak Neng, seorang berumah tangga dan memilih bisnis, dia bertahan dan mencoba untuk menurunkan bisnis dia ini kepada anaknya, meskipun dia tahu banget kondisi anak-anak muda saat ini gak semua seperti waktu kita muda dulu, tapi insya Allah dengan melibatkan anak dalam usaha, insya Allah akan menjadi bagian daripada edukasi yang diberikan kepada anak. Oke Mbak Neng, tak doakan ya apa impianmu bisa tercapai ya. Amin. Ini adalah ikhtiar kamu untuk memenuhi kebutuhan sebagai penanggung jawab di rumah tangga ya. Amin. Gitu. Dan Allah selalu memberkahi. Amin. 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 Itu saja sahabat-sahabat sekalian bincang saya sama Mbak Neng dalam bentuk kunjungan dan monef kepada saya Mbak Neng. Sampai ketemu lagi di tenan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.